Cina dilanda kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia. Kapten tim dan 2 pemain andalan lain dipastikan absen. Hasratnya sudah tak bisa lagi dibendung, bule Belanda yang main di Vitesse ini ingin gabung timnas Indonesia. PSSI minat. Semakin bikin ketar-ketir supporter timnas Indonesia. Cedera Maarten Paes lebih buruk dari dugaan. Kiper timnas Indonesia diprediksi absen sebulan. Rafael Struijk bawa nama timnas Indonesia, optimis dapat tempat utama di Brisbane Roar. Masih pendam mimpi bela Belanda, Kevin Dix mulai realistis usai dihubungi PSSI. Kode bela timnas Indonesia. Persiapan khusus Hernando Ari demi tembus posisi kiper utama timnas Indonesia saat lawan Bahrain dan Cina. Media Cina analisa kekuatan timnas Indonesia, lini tengah skuad Garuda tangguh, Team Dragons dalam bahaya. Andik Firmansyah komentari kiprah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, pemain lokal juga diperhatikan. Ini penyebab Hoki Caraka dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Cina dilanda kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia. Kapten tim dan 2 pemain andalan lain dipastikan absen. Cina mendapatkan kabar kurang menyenangkan sebelum melakoni 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Cina bakal jumpa Australia dan timnas Indonesia. Tim asuhan Branko Ivankovic bakal bertandang ke markas Australia lebih dahulu di Adelaide Oval, Adelaide pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Cina menjamu timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Cina datang dengan kabar buruk sebelum laga ini. Pasalnya, beberapa nama andalan mengalami cedera. Kabar tersebut dikonfirmasi dari pernyataan Branko Ivankovic kepada media Cina, Sohu. Branko Ivankovic mengumumkan bahwa ada 3 nama pemain yang absen saat jumpa Australia. Rinciannya adalah Wulei, A'lan, dan Yang Sexiang. Wulei memilih melakukan perawatan mandiri di Shanghai, sementara A'lan melakukan perawatan diri di kota Qingdao. Meski begitu, keduanya masih memiliki peluang untuk jumpa timnas Indonesia. A'lan yang serius dan dia perlu memulihkan diri di Qingdao lanjutnya. Sementara itu, Yang Sexiang dipastikan absen saat menghadapi timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut mengalami cedera serius pada bagian pahanya. Branko Ivankovic harus segera menemukan solusi terbaik agar tidak menemui pintu keluar sebagai juru taktik Cina menurut pemberitaan media lokal. Pasalnya, Cina gagal berbicara banyak di 2 laga perdana ronde ketiga. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
Hasratnya sudah tak bisa lagi dibendung, bule Belanda yang main di Vitesse ini ingin gabung timnas Indonesia, PSSI minat. Setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi WNI, kini kembali muncul satu nama yang menjadi perbincangan pecinta timnas Indonesia sebagai pemain selanjutnya yang mungkin akan dinaturalisasi. Dia adalah Xiama Rotenu, pemain asal Belanda yang memiliki darah Maluku yang saat ini bermain untuk klub Vitesse U21. Nama Xiama Rotenu menjadi perbincangan setelah dirinya menyatakan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Xiama Rotenu mengatakan jika dirinya memiliki asa untuk bisa bermain membela timnas Indonesia di masa depan. Aku harap suatu saat nanti bisa bermain untuk timnas Indonesia, ungkap Xiama Rotenu. Bahkan pada kesempatan itu, Xiama Ro mengatakan jika dirinya memang belum menjalin kontak langsung dengan PSSI. Xiama Ro mengatakan jika dirinya mendapatkan informasi soal naturalisasi timnas Indonesia dari agennya. Xiama Rotenu sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri di klub Vitesse Arnhem Oostrip 21. Sebelum bergabung dengan Vitesse Arnhem Oostrip 21, Xiama Rotenu menghabiskan masa mudanya di FC Utrecht Oostrip 15. Berdasarkan data dari Transfermarkt, sudah memainkan 65 pertandingan untuk Vitesse Arnhem Oostrip 21. Dari 65 pertandingan yang sudah dimainkan, Xiama Rotenu baru mencatatkan 1 gol. Meski begitu, Xiama Rotenu dijuluki sebagai Lionel Messi karena terkenal lincah dan cepat. Semakin bikin ketar-ketir supporter timnas Indonesia. Cedera Maarten Paes lebih buruk dari dugaan. Kiper timnas Indonesia diprediksi absen sebulan. Cedera Maarten Paes bisa jadi lebih buruk dari dugaan awal lantaran kiper timnas Indonesia itu diprediksi absen selama sebulan. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk menjelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina untuk 2 laga tandang pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Shin Tae-yong telah menentukan 27 nama dan penjaga gawang andalan FC Dallas, Maarten Paes, termasuk di antaranya. Kiper berusia 26 tahun tersebut diharapkan untuk kembali menjadi andalan setelah tampil gemilang kontra Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Namun Shin Tae-yong menerima kabar buruk karena Paes mengalami cedera pergelangan tangan pada Kamis (3 Oktober 2024 lalu. FC Dallas mengonfirmasi cedera tersebut ketika Paes absen dari line up dalam pertandingan kontra San Jose Earthquake di lanjutan MLS 2024 Kamis (3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat). Menurut keterangan klub Amerika Serikat tersebut, cedera yang mendera kiper berusia 26 tahun itu tidaklah parah dengan menyebutnya sebagai minor. Meski begitu, situs FootMob mengatakan hal yang lain. Sang penjaga gawang disebut alami cedera pergelangan tangan yang bisa membuatnya absen selama sebulan. Mereka memperkirakan bahwa ex-kiper FC Utrecht itu baru akan kembali ke lapangan hijau pada awal November 2024 mendatang. Jika benar demikian, maka Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dan Cina. Meski begitu, kita tentu berharap agar Paes pulih tepat waktu sebelum 2 laga kontra Bahrain dan Cina. Sebab itu merupakan momentum yang tepat untuk skuad Garuda meraih 2 kemenangan menyusul dengan bergabungnya Mads Hilgers dan Eliano Reijnders dalam skuad. So I won't
up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Rafael Struijk bawa nama timnas Indonesia optimis dapat tempat utama di Brisbane Roar. Rafael Struijk berambisi untuk mendapatkan banyak pengalaman di Brisbane Roar. Struijk datang ke Brisbane setelah dilepas ADO Den Haag. Di Belanda sebenarnya dia mulai mendapatkan kepercayaan dengan 11 caps di tim utama. Tentunya dia menjadi pilihan utama saat membela ADO U21. Bersama tim muda ADO dia bermain dalam 41 pertandingan dan mengoleksi 10 gol dan 4 assist. Rafael Struijk menjelaskan dia ingin mendapatkan banyak kesempatan di Brisbane, termasuk menjadi pemain andalan di tim barunya tersebut dengan memberikan banyak kontribusi. Di Brisbane menjadi pemain yang baik untuk tim utama. Bermain sebanyak mungkin gol, assist, dan membantu tim, kata Rafael Struijk. Pemain berusia 21 tahun ini datang dengan banyak pengalaman saat membela timnas. Salah satunya adalah saat berhadapan dengan Kegan Jelacic yang saat ini menjadi rekan setimnya. Mereka sempat berhadapan pada Piala Asia U23 2024. Saya bermain melawan Kegan di Piala Asia U23 AFC. Itu seperti sebulan yang lalu kami bermain 0-1. Jadi saya pikir itu adalah skor yang bagus untuk kami, tetapi itu bukan permainan terbaik saya. Itu hebat, lanjutnya. Struijk mengakui bahwa bermain di timnas Indonesia membawa banyak dampak positif. Hal ini yang membuat perpindahannya ke Brisbane langsung mendapatkan sorotan. Namun dia sudah bisa menerima situasi ini dan tetap fokus saat bermain di klub. Dia berharap dengan status tersebut bisa membawa nama baik skuad Garuda dan semakin berkembang di sana. Saya tidak akan mengatakan itu aneh dalam kurung terkait dukungan supporter ke timnas, tetapi seperti tidak nyata pada awalnya. Sekarang saya sudah terbiasa, tetapi sekarang seperti lebih normal. make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Masih pendam mimpi bela Belanda, Kevin Dix mulai realistis usai dihubungi PSSI kode bela timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix masih memendam keinginan untuk membela Belanda meski sudah dihubungi oleh PSSI. Pemain kelahiran Apeldoorn setidaknya bisa membela dua negara. Kevin Dix bisa membela Belanda karena lahir di Apeldoorn dan ayahnya berasal dari Belanda. Sementara dirinya juga bisa membela timnas Indonesia karena darah dari jalur ibu. Kakek dan nenek dari jalur ibu berasal dari Maluku. Kakek dan neneknya hijrah ke Belanda untuk mencari penghidupan lebih baik usai periode perang. Bakarbes merupakan marga yang terdapat di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kevin Dix sudah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu lalu saat diwawancarai oleh media terkemuka asal Denmark, Bold.dk. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya, ujar Kevin Dix. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar, karena mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, lanjutnya. Dirinya mengaku sudah mengikuti perkembangan timnas Indonesia sampai saat ini. Kevin Dix mengaku bahwa timnas Indonesia sudah berkembang pesat. Namun, pemain 27 tahun tersebut masih memendam mimpi untuk membela Belanda.
Meski begitu, dirinya mengaku berpikir realistis terkait perkembangan kariernya saat ini usai dikontak oleh PSSI. Timnas Indonesia berkembang sangat-sangat pesat, ujar Dix. Dan semakin banyak pemain yang seperti saya memiliki darah campuran yang datang. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent. Persiapan khusus Hernando Ari demi tembus posisi kiper utama Timnas Indonesia saat lawan Bahrain dan Cina. Hernando Ari siap bersaing untuk merebut kembali posisi kiper utama Timnas Indonesia. Persaingan di posisi kiper Timnas Indonesia saat ini mulai memanas. Maarten Paes yang baru bergabung mendapatkan posisi utama saat skuad Garuda bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Selanjutnya ada Nado Argawinata yang merupakan kiper utama di Borneo FC. Kondisi ini menjadi menarik karena Shin Tae-yong memiliki komposisi kiper yang cukup solid. Hernando Ari menjelaskan saat ini dia sudah menambah porsi latihan demi cepat beradaptasi di timnas. Selain bersama klub, ada program latihan mandiri yang dilakukan. Langkah ini cukup krusial karena dia sudah absen dalam 3 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Persiapan baik. Kita kan baru libur kompetisi, sehingga saya mempersiapkan diri dengan latihan mandiri di rumah. Hari ini mulai latihan dengan Persebaya juga. Besok saya dan tim akan berkumpul dan mempersiapkan diri, kata Hernando Ari. Terkait persaingan di timnas, kiper berusia 22 tahun ini menyambut positif. Dia banyak mendapatkan ilmu baru dari Paes yang sudah lama berkarir di Eropa. Selain itu, pemain timnas lain juga banyak berdiskusi agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Dia juga mengajari saya apapun yang saya butuhkan. Saya juga selalu bertanya kepada dia bagaimana situasi di sana dan saya selalu terbuka dengan dia, lanjutnya. Hernando menambahkan Shin adalah sosok yang cukup objektif dalam memilih pemain. Menurutnya, semua pemain siap memberikan yang terbaik saat berada di lapangan. Dia juga mendoakan agar Paes bisa segera pulih setelah dikabarkan mengalami cedera. Media Cina analisa kekuatan timnas Indonesia lini tengah skuad Garuda tangguh, Team Dragons dalam bahaya. Timnas Indonesia akan kembali bertugas pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjalani laga tandang melawan Bahrain dalam kurung 10/10 dan Cina dalam kurung 15/10. Indonesia dalam ambisi tinggi untuk meraih banyak poin dalam laga tersebut. Gabungnya Mes Hilgers dan Eliano Reijenders membawa optimisme tinggi untuk bisa mengunci 4 poin di sana. Tentunya perlu kerja keras ekstra karena semua tim masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Salah satu media asal Cina yang memberikan sorotan adalah 163.com. Mereka menilai bahwa hadirnya pemain keturunan membuat timnas Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Hampir semua sektor lebih kuat dan racikan Shin Tae-yong bisa jadi senjata bahaya bagi Cina. Saat ini, seluruh tim sepak bola pria Indonesia telah meningkatkan nilainya dari tahap sebelumnya. Dengan total lebih dari 24 juta euro
angka yang lebih dari 2 kali lipat dari tim sepak bola nasional Cina. Hampir semua gelandang di tim sepak bola pria Indonesia saat ini adalah pemain naturalisasi. Terlihat juga bahwa tim sepak bola pria Indonesia lebih memperhatikan perebutan dan intercept di lini tengah, tulis laporan 163.com. Skuad Garuda menjadi ancaman nyata bagi tim Dragons. Apalagi Cina saat ini dihantui dengan isu di tim internal mereka setelah hasil minor yang didapatkan oleh pelatih Branko Ivankovic. Tidak diragukan lagi bahwa tim sepak bola pria Indonesia yang semakin kuat, secara perlahan merupakan ancaman besar bagi tim sepak bola pria Cina. Menghadapi tim sepak bola putra Indonesia, tim sepak bola Cina akan berada dalam situasi yang buruk kali ini. Lanjutnya, tentunya Cina akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik. Mendapat dukungan dari supporter tuan rumah tentu jadi tambahan motivasi bagi semua pemain. Selain itu, karir pelatih Ivankovic dipertaruhkan pada laga tersebut. Jika tidak ada yang lain, tim sepak bola nasional akan menderita 2 kekalahan beruntun. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Andik Firmansyah, komentari kiprah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, pemain lokal juga diperhatikan. Andik Firmansyah ikut mengomentari kiprah timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurutnya, era sudah berubah dibanding ketika pemain asal Surabaya itu masih aktif di tim nasional. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu menilai skuad merah putih saat ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Apalagi timnas Indonesia kini dihuni pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas. Dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sangat berkualitas. Eranya berubah, kata Andik di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pemain yang kini membela Persira Banda Aceh di Liga 2 2024 hingga 2025 itu mendukung program naturalisasi yang dijalankan PSSI. Ia akan selalu memberi dukungan untuk kebaikan timnas Indonesia. Namun Andik juga berharap PSSI ikut memperhatikan pemain lokal. Sebab bagaimanapun juga tim nasional adalah muara dari kompetisi. Pokoknya apa yang terbaik buat negara kita ya saya dukung. Tapi pemain lokal juga diperhatikanlah seperti itu, tukas Andik. Lebih lanjut, pemain berusia 32 tahun tersebut senang dengan penampilan timnas Indonesia saat ini. Ia cukup yakin dengan peluang Rizky Ridho dan kawan-kawan menembus Piala Dunia 2026. Meskipun nanti agak berat, tapi feeling saya ada. Saya akan support selalu timnas Indonesia, tegas Andik. Ini penyebab Hoki Caraka dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang muda PSS Sleman, Hoki Caraka kembali dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut manajer PSS Leonard Tupamahu, hal itu wajar mengingat penampilan Hoki pun tengah membaik bersama tim berjuluk Super Alja itu di Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, nama Hoki memang masuk ke dalam 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam laga terdekat mereka akan berhadapan dengan Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Melihat pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia, Leonard Tupamahu mengatakan Hoki Caraka memang layak karena terus meningkat performa bersama PSS. Dia menilai performa pemain itu sebagai modal bagus untuk memperkuat timnas Indonesia. Hoki memang berhasil mencetak 2 gol saat tim dia menang 3-1 atas Arema FC. Laga itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat 20 September 2024 lalu. Sebatas informasi, saat ini tim asal Sleman tersebut memang masih terpuruk dalam Liga 1 2024 hingga 2025 sampai dengan pekan ke-7. Sebab mereka berada di posisi ke-18 dengan 2 poin. Poin itu dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan. Seharusnya mereka memiliki 5 poin, tetapi mendapatkan sanksi pengurangan poin 3. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Shin Tae-yong kehilangan satu sosok penting di tim kepelatihan jelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan kehilangan salah satu sosok penting di tim kepelatihan skuad Garuda. Sosok tersebut adalah Nova Arianto yang notabene-nya merupakan asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Nova Arianto juga merupakan satu-satunya pelatih lokal di staf kepelatihan Timnas Indonesia saat ini. Nova Arianto dipastikan tidak akan bisa menemani Shin Tae-yong dalam 2 pertandingan tersebut. Hal itu dikatakan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, Sumarji. Saat dihubungi, Sumarji mengatakan bahwa saat ini Nova Arianto tidak berada di Indonesia. Nova Arianto sedang bersama Timnas U17 Indonesia di Qatar. Perlu diketahui, Nova Arianto juga dipercaya menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia sedang melakukan persiapan untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia itu menjalani latihan di Spanyol pada 15 hingga 30 September 2024. Dari Spanyol, Timnas U17 Indonesia langsung berangkat ke Qatar pada 1 hingga 10 Oktober 2024. Setelah itu, Timnas U17 Indonesia langsung terbang ke Kuwait guna menjalani pertandingan grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia tergabung ke dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. PSSI menargetkan Nova Arianto bisa membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Nomor punggungnya dipakai Miss Hilgers, Shaina Patinama dapat dukungan dari KAS Open usai dipanggil Timnas Indonesia. Klub kasta kedua asal Belgia, KAS Open, memberikan dukungan untuk Shaina Patinama yang kembali mendapat panggilan ke Timnas Indonesia.
Shaina Patinama menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam kurung 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober mendatang. Untuk menghadapi ini, Shin Tae-yong pun memanggil pemain-pemain terbaiknya. Apalagi tim Merah Putih ditargetkan meraih poin dalam 2 laga ini. Shaina Patinama kembali dipanggil ke timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih nantinya. KAS Open pun memberi dukungan kepada bek timnas Indonesia ini. Selain itu, klub asal Belgia itu pun berharap Shaina bisa membantu tim Merah Putih nantinya. Garuda memanggil Shaina Patinama untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina, tulis KAS Open. Semoga beruntung Shaina. Shaina Patinama memang mendapat panggilan ke tim Merah Putih. Namun belum lama ini namanya jadi perbincangan publik setelah Ms. Hilgers diketahui berfoto memakai jersey nomor 20. Seperti diketahui, Shaina Patinama selalu memakai nomor punggung 20 saat beraksi dengan timnas Indonesia. Namun tiba-tiba jersey dengan nomor punggung identiknya tersebut dipakai oleh Ms. Hilgers. Saat Ms. Hilgers memakai nomor punggung 20, Liano Reijnders terlihat memakai jersey bernomor punggung 7 dan ini merupakan nomor identiknya Marcelino Ferdinand. Untuk itu patut dinantikan skuad timnas Indonesia dalam 2 laga melawan Bahrain dan Cina nanti.